Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, di kota Baghdad yang ramai, ada seorang pria yang membuat semua orang geleng-geleng kepala. Abu Nawas namanya. Kadang ia menipu raja, kadang ia menipu dirinya sendiri. Tapi satu hal pasti, apapun yang terjadi, akalnya selalu lebih cepat dari siapapun. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Abu Nawas dan bayangan emas raja. Di pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang berjalan di taman istananya. Ia melihat kolam air memantulkan sinar matahari ke emas di mahkotanya. Bayangan emas itu tampak begitu indah, hingga sang raja berkata bangga, "Lihatlah, hanya aku yang memiliki bayangan emas paling berharga di dunia." Para pengawal mengangguk, walau dalam hati mereka tahu itu hanya bayangan biasa. Namun tak ada yang berani membantah kecuali satu orang, Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana sambil membawa sebuah wadah kosong yang ditutup kain beludru. "Tuanku," katanya dengan hormat, "saya ingin membeli bayangan emas paduka." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau mau beli bayangan mahkotaku? Untuk apa, Abu Nawas?" Abu menjawab santai, "Bayangan emas paduka pasti sangat berharga, karena tak ada yang bisa memilikinya selain paduka sendiri. Saya ingin membawanya pulang untuk memberi makan bayangan istri saya yang sedang lapar." Raja semakin geli. "Greater than hahaha. Baiklah, aku jual bayanganku padamu dengan harga 1000 dinar. Abu Nawas mengangguk, lalu menyerahkan wadah kosong itu ke arah sinar matahari hingga bayangan mahkota raja terpantul ke dalamnya. "Nah, tuanku, bayangan sudah saya ambil. Sekarang silakan kirimkan bayangan 1000 dinar ke rumah saya." Raja terdiam, lalu tersenyum kecut. Kau ini benar-benar licik, Abu Nawas. Bayangan tak bisa dijual." Abu menjawab dengan tenang, "Begitu pula dengan bayangan emas paduka, tuanku. Karena sesuatu yang tak bisa dimiliki, tak seharusnya dibanggakan." Pesan moral. Raja akhirnya tertawa, lalu memberi Abu Nawas hadiah sungguhan karena kelicikannya yang penuh hikmah. Sejak hari itu, Raja belajar bahwa kebanggaan kosong tak lebih dari bayangan yang tak bisa digenggam. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan kuda raja. Raja kehilangan kudanya yang mahal. Semua orang dituduh, termasuk Abu Nawas. Abu berkata, "Baiklah, berikan aku waktu 1 malam. Besok aku akan tahu siapa pencurinya." Malam itu, Abu meletakkan lonceng kecil di pintu kandang dan berkata pada rakyat, "Siapapun yang merasa tidak mencuri, masuklah tanpa rasa takut." Namun, pencuri itu takut loncengnya akan berbunyi dan tidak berani masuk. Keesokan harinya, Abu menunjuk satu orang dan berkata, "Dialah pencurinya." Raja terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Abu menjawab, "Dia satu-satunya yang takut pada bunyi lonceng yang sebenarnya tidak bisa berbunyi." Pesan moral. Hati yang bersalah tak akan pernah tenang. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan raja yang haus. Raja tersesat di padang pasir dan kehausan. Abu Nawas kebetulan lewat membawa air. Raja berkata, "Berikan air itu padaku, nanti kubayar mahal." Abu Nawas memberi air itu tanpa menawar. Sesampainya di istana, raja ingin menepati janji dan memberi emas. Namun Abu berkata, "Air itu harganya murah, tuanku. Tapi pelajaran hari itu mahal. Kekuasaan tak berguna tanpa air seteguk." Pesan moral. Nilai sesuatu baru terasa saat kita benar-benar membutuhkannya. Abu Nawas dan ember bocor. Raja menyuruh Abu Nawas mengambil air dengan ember bocor. Semua orang menganggap itu mustahil. Abu Nawas pun membawa ember bocor itu, tapi tidak menaruh air, hanya udara. Saat raja bertanya, "Mana airnya?" Abu menjawab, "Airnya habis di jalan, tuanku. Tapi embernya sudah penuh dengan angin segar dari sungai." Raja tertawa terbahak-bahak. Pesan moral. Kadang perintah yang tidak masuk akal perlu dijawab dengan logika yang cerdas. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan penipu desa. Ada seorang penipu yang sering menjerat warga desa. Abu Nawas menyamar jadi orang bodoh dan pura-pura tertipu. Setelah penipu itu lengah,
Abu mengungkapkan siapa dirinya dan membuat penipu itu malu di depan semua orang. Pesan moral: kadang orang bijak perlu pura-pura bodoh demi mengalahkan kebodohan yang sesungguhnya. Abu Nawas dan Raja yang Haus. Raja tersesat di padang pasir dan kehausan. Abu Nawas kebetulan lewat membawa air. Raja berkata, "Berikan air itu padaku, nanti kubayar mahal." Abu Nawas memberi air itu tanpa menawar. Sesampainya di istana, Raja ingin menepati janji dan memberi emas. Namun Abu berkata, "Air itu harganya murah, tuanku, tapi pelajaran hari itu mahal. Kekuasaan tak berguna tanpa air seteguk." Pesan moral: nilai sesuatu baru terasa saat kita benar-benar membutuhkannya. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan jalan ke surga. Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah kau tahu jalan ke surga?" Abu menjawab, "Tentu tuanku. Tapi aku tidak bisa pergi sendiri karena jalan itu hanya terbuka untuk orang baik." Raja tersenyum, "Lalu bagaimana agar aku bisa lewat juga?" Abu berkata lembut, "Berbuat adillah kepada rakyat, maka jalan itu akan terbuka di hadapan tuanku." Pesan moral: keadilan adalah kunci menuju kebahagiaan sejati. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan daging untuk raja. Raja meminta daging terbaik dari pasar. Abu Nawas pergi ke pasar, membeli daging biasa, lalu memasaknya dengan bumbu sederhana. Saat Raja mencicipi, ia berkata, "Ini daging paling enak yang pernah kumakan. Apa rahasianya?" Abu menjawab, "Rahasianya bukan pada dagingnya, tapi pada rasa syukur yang tuanku miliki hari ini." Pesan moral: kenikmatan hidup bukan pada apa yang kita makan, tapi pada rasa syukur di hati. Abu Nawas dan jembatan tak terlihat. Pada suatu pagi di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang memeriksa pembangunan di kotanya. Ia ingin membangun jembatan megah di atas sungai, agar rakyat bisa menyeberang dengan mudah. Namun, karena kas kerajaan menipis, sang raja pun memutar otak dan berkata, "Aku ingin membangun jembatan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun." Para penasehat terdiam. Tak ada yang berani menentang gagasan aneh itu. Sampai akhirnya raja berkata lantang, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melakukan hal mustahil ini." Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana dan wajah tenang. "Apa perintah paduka kali ini?" tanya Abu. Raja menjawab, "Aku ingin kau membangun jembatan yang kokoh, tapi tak boleh kelihatan. Bila kau gagal, aku akan memenjarakanmu." Abu berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Baik tuanku, beri saya waktu 3 hari. Selama 3 hari, Abu Nawas tak terlihat di manapun." Orang-orang penasaran, raja semakin tak sabar. Pada hari ketiga, Abu datang sambil membawa gulungan kertas besar. "Tuanku, jembatan tak terlihat, sudah selesai dibangun." Raja bingung. "Mana jembatannya, Abu Nawas? Aku tidak melihat apa-apa." Abu tersenyum lebar. "Itulah kehebatannya, tuanku. Jembatan ini hanya bisa dilihat oleh orang yang jujur dan berhati bersih." Raja terdiam. Para pejabat saling pandang, takut dianggap berdosa bila mengaku tidak melihat. Akhirnya raja berkata dengan kaku, indah sekali jembatannya. Aku benar-benar kagum." Abu menunduk hormat. "Terima kasih, tuanku. Kalau begitu, mohon bayarannya juga dalam bentuk uang tak terlihat." Raja sontak tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air mata. Kau memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Pesan moral: dari hari itu, sang raja belajar bahwa kadang hal yang paling berharga bukanlah apa yang terlihat mata, tapi kejujuran dan kecerdikan dalam berpikir. Abu Nawas dan kuda yang bisa bicara. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana. Ia tampak kesal karena mendengar kabar bahwa raja tetangga memiliki seekor kuda yang bisa bicara. Dengan nada marah, sang raja berseru, "Aku tidak mau kalah. Aku ingin punya kuda yang bisa bicara juga. Panggil Abu Nawas." Para pengawal pun segera mencari si cerdik Abu Nawas yang sedang asik tidur di bawah pohon kurma. Abu datang ke istana dengan langkah santai. "Apa yang bisa saya bantu kali ini, tuanku?" Raja menjawab, "Aku ingin seekor kuda yang bisa bicara. Jika dalam 3 bulan kau tidak bisa memberikannya, aku akan memenjarakanmu." Abu Nawas menatap langit lalu tersenyum tenang. "Baiklah tuanku,
Tapi saya butuh seekor kuda pilihan dari istana dan 10 karung gandum terbaik setiap minggunya. Raja pun setuju. 3 bulan berlalu dan sang raja menjadi penasaran. Ia datang ke kandang untuk melihat hasilnya. Abu Nawas, mana kudaku yang bisa bicara itu? Abu menunduk hormat. Tuanku, hewan ini sedang belajar bicara. Setiap malam saya ajarkan dia mengucap nama Paduka. Namun dia minta sesuatu, raja terkejut. Apa yang dia minta? Abu menjawab santai. Dia berkata sebelum mau bicara, Paduka harus berhenti marah-marah setiap hari. Karena katanya, kalau setiap hari dimarahi, lidahnya jadi takut. Raja menatapnya lama, lalu tertawa keras. Kau benar-benar pintar memutar kata, Abu Nawas. Jadi, sebenarnya kudanya belum bisa bicara? Abu menjawab cepat. Belum, tuanku. Tapi ia sudah mengajari Paduka untuk lebih sabar. Bukankah itu jauh lebih berharga? Pesan moral raja akhirnya memaafkan Abu Nawas dan berkata, kau memang tak bisa membuat kuda bicara, tapi kau berhasil membuat raja belajar diam. Abu Nawas dan bayi yang menagih hutang. Di suatu pagi yang ramai di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan menuju pasar. Ia baru saja menerima sedikit uang dari pekerjaannya membantu seorang saudagar tua. Namun tiba-tiba, ia dipanggil oleh seorang lelaki kaya yang tampak marah. Abu Nawas, kau harus membayar utang ayahmu padaku. Abu terkejut. Utang? Ayah saya sudah meninggal 10 tahun lalu. Bagaimana mungkin saya masih punya utang? Lelaki itu menjawab ketus, kalau ayahmu meninggalkan anak, berarti utangnya juga diwariskan kepadamu. Abu terdiam sebentar, lalu tersenyum licik. Baiklah tuanku, tapi saya ingin meminta keadilan yang sama. Jika ayah saya meninggalkan utang padaku, maka ayah tuan juga pasti meninggalkan piutang pada ayah saya. Mari kita selesaikan di depan raja. Mereka pun pergi menghadap Raja Harun al-Rashid. Raja tampak penasaran dan meminta keduanya menjelaskan masalahnya. Si lelaki kaya berkata, Paduka, ayah Abu Nawas berutang kepada ayah saya. Jadi Abu harus membayarnya. Abu menjawab dengan tenang, benar tuanku, tapi sebelum saya membayar, saya ingin menagih piutang ayah saya kepada ayahnya. Karena tentu saja anak juga mewarisi hak orang tuanya, bukan hanya utangnya. Raja menatap keduanya lalu tersenyum geli. Kau ini memang selalu membuatku pusing, Abu Nawas. Tapi ucapanmu benar. Jika yang satu mewarisi utang, maka yang lain juga harus mewarisi piutang. Lelaki kaya itu terdiam, wajahnya memerah dan segera mundur sambil menunduk malu. Abu Nawas pun menunduk hormat sambil tersenyum. Terima kasih tuanku. Bayi yang menagih utang akhirnya tidak jadi menangis. Pesan moral raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kau memang bukan hanya pandai bicara, tapi juga tahu cara menertawakan ketidakadilan.